Kan ini rumah saya tuh di kamarnya itu bersebelahan, kamar saya, kamar ibu dengan kamar orang tua. Nah, saya mau keluar pada saat itu malam-malam, habis isya lah kalau nggak salah atau maghrib ya, mau keluar mau ke dapur kalau nggak salah tuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Ibu terlihat cerah ya? Betul, pagi ini memang dibuat cerah. Dibuat cerah. Setiap hari juga dibuat cerah. Saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah bersedia menjadi tamu perdana di podcast SMPN 1 Cimahi ini. Sebelumnya saya ingin bertanya, karena saya baru mengenal Ibu. Ibu ini nama panggilannya itu apa Bu? Saya kalau anak-anak murid-murid itu manggilnya Ibu Yani. Iya, tapi kalau nama dinas, nama KTP itu kan panjang ya. Sri Mulyaningsih. Sri Mulyaningsih. Iya. Nama lengkapnya ya? Tapi kalau dipanggil Ibu Sri, saya nggak pernah nengok gitu. Oh gitu, karena Perasaan banyak. Itu bukan nama saya. Jadi namanya Ibu Yani saja. Yani saja. Oke, bincang-bincang kali ini Bu, banyak sekali hal yang ingin dibahas. Di antaranya yang pertama, Ibu ini adalah orang yang sebagai kepala sekolah ya. Namun Bu Yani ini, Ibu itu dikenal sebagai orang yang pernah mengajar juga Bu sebelum menjadi kepala sekolah. Itu bisa diceritakan? Baik, betul per 1 November 2021 saya diangkat di sini atau dilantik sebagai PLT ya. PLT Kepala Sekolah SMP Negeri 1. Sementara saya masih menjabat juga sebagai Kepala SMP Negeri 4 Cimahi. Tetapi tanggal 8 Desember itu betul saya didefinitifkan untuk menjadi Kepala SMP Negeri 1 Cimahi. Jadi kalau dilihat waktu ini saya udah berjalan lebih kurang 2 bulan lah ya, berada di baru 2 bulan di SMP. Kayaknya saya baru mengenal Ibu gitu Bu. Betul. Jadi baru 2 bulan. Tapi sebetulnya saya bukan orang baru gitu. Bukan orang baru, saya orang lama karena 30 tahun saya mengajar di sini. Sudah 30 tahun sejak tahun 1988. Mungkin belum lahir ya. Lahir, saya belum lahir Bu. Sudah jelas, sudah pasti kelihatan dari wajahnya. 88 saya masuk ke sini, terus 2018 saya dipindahkan ke SMP 4 dan alhamdulillah 2021 saya kembali lagi ke sini. Pasti ada perasaan yang berbeda Bu ya, dulu dengan yang sekarang. Betul, sangat berbeda. Perasaannya berbeda karena pada saat itu saya masih muda, sekarang saya udah tua gitu. Itu aja bedanya. Satu. Bedanya seperti itu. Sebetulnya sih karena guru-guru SMP Negeri 1 ini ketika keluar dari SMP 1 baik itu dipindah tugaskan ataupun pensiun, itu mereka tidak menjalin kemudian lepas begitu saja, tapi tetap terikat dalam ikatan keluarga besar SMP Negeri 1 Wadah Cimahi. gitu. Betul. Keluarga besar. Betul. Jadi perasaannya itu sebetulnya masih melekat bahwa kita ini adalah keluarga besar SMP Negeri 1 Cimahi. Kita juga punya grup yang isinya dari mulai orang-orang yang tahun sekian sampai yang baru-baru gitu. Itu ada membuat kita menjadi semakin erat hubungannya sebagai keluarga besar SMP Negeri 1 Cimahi. Walaupun misalnya tidak menginjak lagi lingkungan SMP 1, tetap saja kita punya perasaan. Kurang lebih 30 tahun Ibu mengajar di. Selama 30 tahun pasti banyak sekali murid yang Ibu ajar. Bisakah Ibu menyebut 3 nama siswa yang Ibu ingat? Waduh, kalau nama siswa kayaknya agak sulit ya.
paling 1-2 mah ada lah. Di sini juga Boleh? banyak ya, kayak Kang Teddy gitu, Oh, Pak Kang Teddy ya. Rahmat gitu, ya. Ketua IKA Sandra itu dulu pernah diajar sama ibu. Lalu ya banyak sih ya, udah pada jadi orang, ada Oh, yang jadi alhamdulillah. dokter, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi tentara dan sebagainya, banyak banget. Nah, menurut mereka ini Bu, bahwa ibu itu selama mengajar, kalau tidak salah ya, saya konfirmasi dari ibu, bahwa ibu itu sosok guru, satu disiplin, kedua perfeksionis, itu apa namanya, perfeksionis gitulah. Tapi itu gimana Bu, betul nggak nih? Eh, betul ya, kalau disiplin memang saya ingin anak-anak itu memang memiliki kedisiplinan yang bagus ya. Perfeksionis juga mungkin iya ya. Karena jeleknya saya itu memang perfeksionis. Jadi kalau saya membuat sesuatu, kalau belum bagus itu belum bisa dijadikan oh ini buatan saya gitu. Jadi harus ini, padahal nggak bagus-bagus gitu. Nah itu jeleknya perfeksionis ya. Tapi ke anak-anak juga itu kita yaitu mereka mungkin menilai saya sebagai Kan ada lagi nih frame kacamata ibu yang kata itu aja, apakah nggak ada lagi atau gimana Bu? sebetulnya intinya mah memang nggak ada lagi. Oh, Itu doang. jadi cuma satu nih. Ya sih, saya suka frame yang seperti ini gitu ya, yang batangnya seperti ini. Sebetulnya bukan karena apa-apa, tapi karena kalau pakai notepad itu suka berat gitu ya. Jadi memang dari dulu begini, memang gitu. Jadi saya cari yang nah gitu, yang hidungnya yang minimalis. Gitu. Jadi, tapi akhirnya saya jadi berpikir takut ini dijadikan apa ya, dijadikan ini nanti besok-besok saya mau cari frame yang baru lah. Aduh, jadi bersalah gini Bu. Takut dijadikan apa? Oh, trademarknya Bu Yani ini. Ya. Enggak, besok saya mau beli yang barulah, yang yang kecil gitu ya, mudah-mudahan. Sekalian maksudnya Soalnya Bu. mudah-mudahan bisa dapat kredit gitulah ya. Oh, kredit. Kreditan. Tahun kredit. Baik Ibu, itu bincang-bincang kita mengenai Ibu sebagai seorang guru. Dari dulu itu nggak akan langsung menjadi guru kan Bu ya? Gimana sih awal Ibu menjadi guru itu? Sebetulnya memang saya kalau dibilang mau jadi guru itu nggak amat sangat dari awal pengen jadi guru sih sebetulnya. Tapi pada akhirnya memang ya jadi guru ya gitu ya. Dan sebetulnya ada cerita yang kenapa saya ingin jadi guru pada akhirnya gitu ya. Ini mungkin bisa diceritakan. Tapi malu-maluin juga kali ya. Saya ini lahir dari keluarga besar guru. Jadi ibu saya guru, bapak saya guru gitu. Dan saya melihat aduh jadi guru teh riweuh gitu ya. Riweuhnya memeriksa dan sebagainya gitu. Kelihatan orang tua tuh sibuk sekali gitu. Nah, pada saat itu saya nggak mau jadi guru, mau jadi yang lain aja. Nah, tapi pada saat saya lulus SMA, zaman ibu itu kan zaman saya itu dulu sekolah itu kalau sekarang mah UMPTN ya, SNMPTN ya sekarang. Kalau dulu enggak, zaman ibu itu perintis 1, perintis 2 sampai perintis 4 gitu ya. Nah, jadi pada saat itu perintis IKIP atau sekarang UPI sekarang itu ada di perintis 4. Kalau misalnya seperti perguruan tinggi negeri yang lainnya di perintis 1 gitu. Yang ada di ini, yang perintis 2 itu ada di pulau di luar Jawa gitu. Luar Jawa. Nah, yang 4 itu IKIP itu. Nah, saya belum memilih IKIP karena ingin kakak saya juga masuk Unpad jurusan peternakan waktu itu. Terus yang satu lagi masuk Unpad jurusan sospol dulu mah ya. Nah, saya juga ingin ke Unpad. Nah, tapi ada titik balik kenapa saya ingin ke UPI, ya ingin ke IKIP ya pada saat itu. Saat itu saya kan ini rumah saya tuh di kamarnya itu bersebelahan, kamar saya, kamar ibu dengan kamar orang tua. Nah, saya mau keluar pada saat itu malam-malam, habis isya lah kalau nggak salah atau maghrib ya.
mau keluar mau ke dapur kalau nggak salah tuh. Terus lewat kamar. Saya nggak sengaja nguping pembicaraan ibu dan bapak, mamah dan bapak waktu itu ya, mamah udah almarhum. Bilangnya begini, ini malu-maluin kayaknya ya. Aduh, jadi apa? Cerita viral keluarga. Gini kata mama itu gini, Pak, kayaknya, bahasa Sunda ya, saya bahasa Indonesia kan aja. Pak, kayaknya untuk bayar anaknya kakak saya yang kedua, yang semester ini kita ngambil dari koperasi bapak aja gitu. Artinya koperasi bapak itu, bapak punya koperasi sendiri, punya cicilan maksudnya ya, bukan koperasinya punya sendiri, ibu punya koperasi sendiri gitu. Jadi yang semester sekarang mah koperasi bapak aja gitu. Saya tuh langsung gitu, kalau anak sekarang mah meren mak jeleb gitu ya. Langsung saya mikir sampai terduduk. Jadi selama ini menyekolahkan, ini baru 2 loh. Saya keluarga 6 ya. Keluarga 6, saya anak 3, yang 2 itu sudah kuliah pada saat itu, yang ketiga ini saya mau kuliah, 3 lagi di sana ini masih besok tahun depan kuliah. Terus jadi banyak lah gitu. Banyak ya? Iya. Saya berpikir ya, berarti orang tua itu mengeluarkan biaya untuk sekolah itu dari koperasi. Artinya dari cicilan yang harus dibayar per bulan, yang entah kapan, mungkin setahun atau 2 tahun gitu ya. Jadi saya mikir dari situ, betul saya pikir, saya sampai duduk di situ, kalau gini caranya saya harus cari sekolah yang besok lusa bisa cari kerja gitu. Nah akhirnya saya memutuskan, begitu saya tadinya nggak akan ikut perintis 4, saya sudah tes di perintis 1. Perintis 4 saya tadinya nggak akan ikut, tapi akhirnya saya ikutnya apa? Saya ikut yang program D1, karena menurut saya itu sekolah yang setahun kedepannya langsung kerja gitu ya. D1 setahun, saya putuskan saya mau pilih itu aja. Besoknya langsung besoknya mungkin ya beberapa hari itu saya isi, saya daftar dan masuk, alhamdulillah ya. Dan saya masuk di D1 itu karena itu tadi, karena saya mendengar kata-kata ibu saya yang, saya berpikir nanti kalau adik-adiknya nggak kebagian pembiayaan bagaimana, itu kepikiran saya. Dan yang usia berapa Bu? Ibu 18 mungkin ya. 18 ya? 18 atau 19 gitu ya. Pokoknya baru lulus SMA aja. Nah udah gitu 1 tahun kuliah udah diterima, bilang ke bapak, Pak diterima di IKIP yang D1 1 tahun. Untuk bapaknya begini, ya udah bagus katanya, jadi biarinlah kedepannya mah bisa dia bilang bisa terminal katanya gitu ya, nanti D2 D3 gitu ya, S1 gitu. Iyalah insya Allah kedepannya gampang gitu. Dan saya waktu saya diterima di IKIP pun saya langsung berpikir saya tidak mau membebani orang tua gitu ya. Jadi gimana caranya gitu? Kalau gitu saya harus ikut ngehonor lah gitu ya, ikut ngehonor. Kebetulan bapak juga punya sekolah swasta, megang sekolah swasta. Jadi dia punya 2 kegiatan, yang satu dia di dinas pendidikan juga ya, yang satu di kantor, yang satu lagi dia di sekolah gitu. Saya harus ikut honor. Akhirnya baru 1 semester lah saya ikut honor. Saya dapat biaya pertama itu bayar SPP entah berapa, 60.000 atau berapa gitu ya, minta dari orang tua. Nah setelah masuk saya udah berpikir itu tadi ya, saya menghonor untuk lalu ditabungkan untuk biaya semester berikutnya gitu. Pokoknya udah janji aja nggak mau membebani orang tua gitu. Dan akhirnya setelah masuk itu anak-anak semua mahasiswa yang D1 itu ditawari untuk ikatan dinas pada saat itu. Terus muncullah rumor ya, katanya
jangan ikut ikatan dinas, nanti ditempatinnya jauh di mana gitu. Ya jauh pokoknya terpencil gitu. Saya malah hola aja lah, mau di mana saya daftar gitu. Dan ternyata dari semua peserta yang kita daftar itu ternyata tidak semua yang diterima mendapat TID, namanya itu tunjangan ikatan dinas itu. Termasuk saya masuk gitu, alhamdulillah. Saya pikir mau di mana juga pek baik gitulah, silakan aja gitu. Akhirnya ya saya terima itu, dan ya alhamdulillah dari situ saya nggak pernah meminta lagi biaya kepada orang tua. Jadi saya dikuliahkan tuh hanya 1 semester aja bayarnya itu gitu. Yang kesananya alhamdulillah melalui dari mengajar ya, dari TID. Jadi memang mengurangilah beban orang tua. Karena berpikir masih banyak lagi anak-anak adik-adik saya yang harus ke sana gitu, yang tahun depan harus masuk perguruan tinggi. Terus kakak saya yang harus dibayar itu Betul. Saya membayangkan betul bagaimana beban orang tua gitu ya. Nah, setelah itu ya alhamdulillah saya bisa dari D1 saya masuk D3 ya. Udah D3 saya ke S1. Dari S1 saya S2, itu alhamdulillah semuanya dari sendiri gitu. Prosesnya. Iya gitu. Alhamdulillah sekali itu saya ternyata waktu itu saya nggak kepikiran. Setelah saya dewasa, saya berpikir, setelah saya tua mungkin saya berpikir, itu jalan Allah memberikan kepada ibu seperti itu. Jangan ya, artinya anak yang banyak itu semuanya bisa kuliah semuanya gitu, dan alhamdulillah semuanya di negeri gitu ya. Karena kan zaman dulu mas sekolah di negeri itu keharusan, kalau enggak ya nggak bisa bayar gitu. Karena negeri kan lebih murah harganya. Alhamdulillah itulah. Bu, ini nih. Nah ini Bu, pertemuan pertama dengan sang suami itu pertemuannya itu. Waduh, ini ketahuan deh. Ceritakan jangan ya. Harus dicerita. Tahun 88 saya ke sini. Tahun 88 ke S1 ya? SMP 1. Jadi saya itu diangkat tahun 85, 84 diangkat di SMP 3 Karawang. Iya. Sebelumnya Karawang dulu iya. Bu ya? Dan alhamdulillah itu tidak di kampung, di kota, di pinggir jalan gitu ya, di kotanya. Makanya ternyata tadi ikatan dinas itu tidak membuat saya pergi ke jauh mana gitu. Karawang bisa bolak-balik. Nah, tahun 88 saya pindah ke sini bersama 6 orang bareng teman-teman tuh yang sekarang udah pada pensiun, masuk ke sini. Dan 88, 89 saya mengajar. Di tahun 90 sekolah ini, SMP 1 ini ingin mengawali atau ingin menginisiasi pembelajaran komputer. Iya, belajar komputer. Jadi anak-anak diajarkan komputer gitu. Nah, sekolah nggak punya komputer. Nah, rupa-rupanya ada seseorang yang bisa kerjasama untuk belajar komputer ini, gitu. Jadi ada MOU antara sekolah dengan lembaga itu, gitu. Akhirnya jadilah SMP 1 punya seperangkat di satu ruangan gitu, ada perangkat komputer yang bisa digunakan untuk anak-anak belajar komputer. Nah ternyata itu rupa-rupanya itu yang menjadi suami saya sekarang. Gitu ya. Jadi orang yang diajak kerjasama itu bukan hanya dalam bidang sekolah dengan lembaga tersebut, tapi keluarga gitu Bu ya. Tapi yang kerjasama kan bukan saya, sekolah. Saya hanya bertemu, kadang-kadang bertemunya juga dia di sana, saya di sini gitu kan, dia mengelihat pandang-pandangan gitu. Nah gitu, dari kejauhan pandang. Kalau sekarang mungkin di ruang piket gitu, ruang di ruang guru gitu ya, melihat. Belum ada aula ini Bu. Iya, gitu. Jadi udah apa ya, ya bertemu di situ. Pertemuan pertama itu bulan Juni ya. Bulan Juni, tanggalnya juga pasti ya? Ingat. Akhir Juni dan menikah bulan Oktober. Jadi hanya 3 bulan. Kurang lebih 3 bulan. Oktober tanggal 5. Itu bapaknya happy the best Bu. Bisa membuat ibu langsung jatuh cinta gitu kan. Ya. Banyak cerita. Ya, mungkin sudah takdirnya seperti itu ya. Jadi Bapak sehat? Alhamdulillah. Saya kira jadi inspirasi Pak. Sama meluluhkan hati ibu. Ternyata Bapak itu dulu pernah mengajar juga di sini. Oh. Jadi pernah mengajar di sini gitu. Jadi ketika saya datang ke sini, dia resign gitu.
Dari tahun 83 kalau nggak salah sampai 88. Jadi saya Sebelum ibu masuk dia datang, sudah. bapak udah keluar Iya. dulu ya. Jadi murid-muridnya udah banyak di sini. Karena suami saya juga dari IKIP juga, elektro gitu. Iya. Iya, cuma tidak jadi guru sekarang gitu. Oke Bu, baik, ini ada yang menarik nih Bu. Jadi selama ibu bertugas, Ibu tidak pernah menggunakan transportasi pribadi. Ada cerita apa sih di balik itu? Enggak ada sih, enggak ada yang spesial. Cuma begini aja. Dulu saya suka bawa kendaraan sendiri. Sekarang kesininya malesnya itu karena saya dari rumah ke sekolah itu macetnya sekarang udah ini ya males gitu. Terus kalau misalnya minta antar juga rasanya enggak aja Bu ya. membebani orang yang di rumah. Akhirnya ya dengan itu lebih mudah lah gitu. Hanya untuk mempermudah saja. Iya. Cepat juga Mempermudah dan tidak mau membebani orang lain. bani orang dan paknya waktu juga lebih efektif. Betul. Nah itu Karena saya suka gini, Mang, enggal Mang. ambil pundaknya ditepuk Bu, enggal gitu. Nah, itu. Oke, itu kan dunia sekarang pasti berbeda Bu ya. Sekarang ini Teknologi sudah maju dan memiliki peran penting dalam nah pembelajaran. itu pandangan ibu Betul bahwa saat sekarang ini alat ini sangat diperlukan gitu lah. Apalagi di saat PJJ kemarin itu kan kita tidak lepas dari itu gitu. Jadi kita gunakan baik itu media sosialnya maupun alatnya sendiri gitu. Dan itu sangat penting sekali. Dan saya merasakan betul bahwa melalui media ini, melalui alat ini, saya bisa berkomunikasi, bisa upgrade apapun itu baik itu manajerial, materi pelajaran ataupun misalnya aplikasi itu sendiri gitu. Karena saya belajar komputer itu sangat ini sekali ya. Kalau boleh saya cerita ya dari awal belajar alat-alat yang bermanfaat ini ya. Saya belajar itu tahun 90 ya, seiring dengan adanya kerjasama itu. Dulu itu kita belajarnya yang pakai DOS, itu mah belum ada ya, pakai DOS, pakai kalau mau pakai itu dimasukkan dulu, terus kita ketikan supaya ini. Kalau sekarang kan tinggal klik-klik gitu ya. Nah, dari situ terus megang udah bisa lah gitu ya. Terus udah gitu muncullah mouse ya. Di tahun berikutnya ada mouse. Mouse teh serolok kan gitu ya. Jadi pakai mouse juga itu. Pada saat itu betul-betul kita belajar itu sangat itu alatnya sendiri ya. Nah, kesininya saya udah bisa gitu. Apalagi saya tuh banyak sekali kegiatan selain jadi guru pada saat itu. Saya juga sebagai tim pengembang kurikulum di Provinsi Jawa Barat ya, jadi itu menggunakan alat itu juga ya. Terus sudah itu betul. Terus lalu selain itu juga saya sebagai ketua MGMP IPA Kota Cimahi gitu ya. Itu alat ini sangat diperlukan untuk data dan sebagainya. Nah, muncul lagi ke sini internet ya. Nah, udah gitu kan kebetulan sekolah ini menjadi sekolah RSBI kan, SMP 1 itu menjadi RSBI gitu aja. Jadi kita harus betul-betul bisa di situ, dan segala sesuatu itu harus tinggal mencari di situ. Munculnya Google itu kan ya, tahun berapa itu ya saya lupa. Muncul di situ. Jadi saya perlu sekali ketika kita harus belajar bahasa Inggris juga dari sana. Ketika kita harus berbicara atau misalnya dulu kita menggunakan laptop, menggunakan gadget itu kan diawali dengan menggunakan laptop di sekolah itu kan diawali dengan adanya RSBI kan. Nah, jadi alhamdulillah sih bersyukur sekali dengan RSBI itu kita jadi pinter gitu. Kita belajar banyak di situ sampai akhirnya kita tahu ada Google ya yang kita bisa untuk nyari apapun di situ. Lalu muncul lagi
ada media sosial, Facebook, Twitter. Awalnya bukan itu ya, apa ya? Friendster ya itu ya. Itu sangat bermanfaat sekali. Minimal saya bisa berkomunikasi dengan teman baru ataupun teman lama, dan di situ ada komunikasi, tentunya bisa upgrade tentang pembelajaran seperti apa gitu. Selain gosip-gosip juga ya gitu, alhamdulillah. Jadi terus Kayaknya saja kebanyakan berkembang gosipnya. gitu. Kemungkinan gitu ya. Aku dilihatnya dalam teknologi ya melek. Nah, pasti setiap orang punya sosok inspiratif. Sosok ini untuk ibu itu siapa, Bu? Eh, ada dua yang paling inspiratif buat ibu ya. Yang pertama adalah orang tua, sangat inspiratif sekali. Dan bapak ya. Betul. Karena tanpa bimbingan mereka berdua, saya tidak akan duduk di sini, gitu ya. Dan yang kedua adalah suami saya sendiri. Jadi suami saya itu mengajari saya, membimbing, mendukung segalanya, sampai saya sekarang bisa duduk di sini juga. Gitu. Tanpa adanya dukungan dari beliau, entahlah saya seperti apa. Gitu. Tapi betul-betul ketika saya menjadi guru, dia mendukungnya seperti apa. Contoh kecil lah, kalau saya misalnya, saya kan dari dulu suka bikin apa ya, kayak macam LKS gitu ya, untuk belajar di kelas itu, karena saya guru biar IPA, membantu ya. Jadi pakai LKS. Dulu saya ketik sendiri, saya resource sendiri gitu, bagikan ke anak-anak. Kadang-kadang anak-anak paling diminta uang 15 perak gitu untuk kalau dulu membeli 15 perak Bu ya. Gitu sekitar itulah. Nah, itu lama-lama suami saya suka bantu ngetik gitu ya. Ya. Segala macam gitu. Sampai kesininya juga terus dia itu mendukung dan terus mendukung. Lalu mensupport Bu ya. Sampai saya ketika saya menginginkan, Pak, saya kayaknya pengen melanjut kuliah S2 lah. Ya, ayo didukung. Gitu. Dan dukungan dia bukan hanya sekedar dukungan moral gitu, termasuk material gitu. Termasuk sampai sekarang saya di sini pun, ketika saya kemarin bicara, Pak, aduh SMP 1 begini. Ayo jangan mengeluh. Butuh apa? Langsung gitu ya. Jadi mendukungnya sangat. Saya masih ingat ketika tesis gitu ya, kan tesis ngetiknya lama, cepat gitu ya. Terus kadang-kadang kan typo. Dia yang betulkan bagian gitu. ngeditnya, yang kadang-kadang hurufnya ini banyak kekurangan, itu bantu segala macam gitu. Jadi kalau saya lihat, saya punya anak 3 kan, pembimbingan suami saya ke saya dengan ke anak-anak itu hampir sama gitu. Ke anak-anak juga begitu, ke saya juga begitu. Jadi beliau itu sangat membimbing sekali gitu. Nah, begini Bu, pasti kan ada kesan atau pesan. Ada pesan apa Bu buat orang tua? Ya pesannya pertama untuk bapak ya, masih ada, berharap panjang usia, sehat gitu ya. Alhamdulillah juga hari ini sehat beliau itu ya. Untuk suami pesannya mungkin ya tidak lelah untuk membimbing, karena saya masih tetap harus dibimbing ya. Ketika saya misalnya emosional, dia yang selalu meredam. Ketika saya lelah ya, bahkan ya dia mau istilahnya gotong ini hanya untuk membantu saya gitu. Itu mudah-mudahan saya harapannya dia tidak lelah untuk membimbing saya. Pasti Ibu ada mimpi ya yang mungkin belum tercapai. Bisa diceritakan Bu? Banyak sih Banyak. mimpi saya, banyak. Antaranya Bu, baik itu mimpi dengan suami atau misalnya orang tua. Sepertinya ada mimpi yang mungkin tidak akan ini. Dulu waktu saya selesai S2, saya bicara ke suami saya, Pak, karena ini masih semangat nih, otaknya masih masih hangat gitu. Jadi kalau misalnya kemarin ketika kita kuliah, seneng gitu ya. Jadi Pak, lanjut ya ke S3 gitu. Dia bilang, kalau ibu ke
kalau ibu kuliah lagi mah bapak mau main sendiri aja. Itu yang dalam hati, aduh, baru ya dia yang kalau udah berkata begitu berarti saya tidak diizinkan. Itu yang sedih juga gitu, karena saya tadi inginnya lanjut, tapi ya saya nggak egois juga gitu ya. Mungkin beliau berpikirnya nggak cuma itu saja, mungkin biaya dan sebagainya, karena kan kita punya anak 3 dan itu harus disekolahkan. Alhamdulillah sih sampai sekarang udah pada selesai sekolahnya, sudah udah punya pekerjaan masing-masing, usaha dan sebagainya gitu ya, alhamdulillah. Ada memang beberapa mimpi sampai hari ini yang belum terlaksana. Ya salah satunya apa ya? Salah satunya saya belum menikahkan anak-anak itu. Oh, belum menikahkan anak-anak. 3 Bu ya? 3 itu nikah. 1 laki-laki semuanya atau 2 laki-laki, 1 perempuan? Yang pertama laki-laki Bu? Laki-laki, kedua laki-laki, ketiga perempuan. Oke. Salah satu adalah kan putra putri Kalau yang ibu lain-lain ya. sudahlah, saya sudah sekarang ada di SMP 1 udah nggak usah lagi kemana-mana gitu. Oke. Gitu. Ya mudah-mudahan ya Bu. Udah nggak pengen lagi gitu. Walaupun dulu sekolah ingin banget gitu ya, sampai S3 tuh ingin banget gitu. Tapi ya sekarang udah dihapus. Ya mudah-mudahan nanti Bapak nonton Bu. Kemudian anak-anak yang menonton. Jadi satu yang belum tercapai. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini mudah-mudahan. Ya, amin. Kita doakan saja. Dan tentunya selain akan pasti gendong cucu juga Bu. Itu. Yang paling Itu pokok. dia, betul. Oke, baik Bu. Saya kira Ya, yang pasti ibu menginspirasi banyak orang dan ibu terinspirasi oleh orang tua dan suami ibu. banyaklah yang barangkali itu sejenak Bu yang bisa kita coba untuk bicarakan. Kurangnya nanti kita coba untuk. Terima kasih banyak Ibu karena sudah bersedia menjadi narasumber pertama dalam podcast SMPN 1 Cimahi. Ada pesan-pesan apa Bu terkait dengan podcast ini, kemudian untuk sekolah juga? Khususnya untuk podcast ya, saya senang sekali ketika sekolah mau merancang ini, sudah merancang ini, tinggal prung gitu. Saya sangat senang sekali dari inisiatornya mungkin ya, kita sebut inisiatornya Pak Agus Dedi, itu terima kasih sekali. Saya sebenarnya itu kegiatan-kegiatan yang semacam itu ada di pikiran saya gitu, karena di sekolah sebelum pun saya sudah membuat studio TV ya untuk memfasilitasi anak-anak yang pembelajaran PJJ gitu. Tapi ya karena tugas ya sebagai ASN kan kita boleh harus siap tempatkan di mana saja. Alhamdulillah di sini, dan di sini ada ide seperti itu, ada rancangan seperti itu, ya udah kita sama-sama pikirannya sama gitu, satu frekuensi, oke kita maju terus gitu. Jadi mudah-mudahan saya di sini sebagai perdana, mudah-mudahan kedepannya lebih baik dari ini gitu, sehingga banyak orang yang mau lihat, mau nonton dan mau belajar dari sini, dari pengalaman ini. Mungkin saya tidak begitu menginspirasi gitu, tapi mungkin tamu-tamu kedepannya berharap mungkin siapapun itu, mungkin dari alumni, dari pejabat, mungkin itu bisa menginspirasi semua teman, penonton dan sebagainya gitu ya, yang sehingga bincang kita ini ada manfaatnya gitu ya, ada manfaatnya dan barokah untuk semua gitu ya, gitu. Itu yang terpenting. Dan ini nggak hanya saya ingin semuanya gitu ya, dari inisiator, dari pelaksana, kru dan sebagainya, tidak hanya sekarang aja semangatnya, nanti mau udah kesana mah udah terus capek, semangat Bu ya. Saya berharap semuanya termasuk hostnya juga harus semangat, walaupun misalnya belum makan harus semangat juga gitu ya. Tahu banget Bu. Kelihatan. Ya,
Oke, satu kata buat SMP 1. Satu kata, prestasi. Prestasi. Mudah-mudahan terus prestasi semakin jaya, semakin maju untuk SMP. Saya ingin SMP 1 tetap berprestasi. Dan Karena dari dulu sudah number one, dan terus. terus nomor 1. Iya. Oke, kemudian 3 kata untuk podcast ini. Aduh, 3 kata apa ya? Banyak kan? Inspiratif ya. Inspiratif. Keren. Oke. Dan apa ya? Semangat. Semangat. Teman-temannya semangat. Oke. Kelihatan sekali semangatnya. Terima kasih banyak Ibu atas partisipasinya. Saya kira bincangan ini cukup. Mudah-mudahan juga nanti ke depannya kita bisa lebih lagi. Terima kasih, selamat bertugas Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ditanya apa-apa, cuma ditanya arti nama, cina gitu. Aduh, arti nama, namanya juga artinya bagus juga gitu. Akhirnya saya di dalam otak saya, aduh, mun ditanya nama, kumahanya di situ ya, di situ ditulis di bawah. Saya mau ngarang nama weh, Sri teh berarti saya ngambilnya Sri teh bukan 3, tapi Dewi Sri, Dewi Padi. Dewi Padi itu memberikan kekuatan, memberikan energi gitu ya. Udah gitu mulia. Mulia itu berarti yang paling tinggi ya, yang paling tinggi. Sri mulia, Ningsih naonnya? Ningsih mah geus perempuan cantik. Udah gitu akhirnya udahlah. Jadilah nama, berarti saya kalau ditanya namanya berarti saya ini perempuan cantik yang memberikan kekuatan, memberikan energi ya, yang paling mulia, paling tinggi gitu. Itu jawaban nanti kalau dijawab. Begitu masuk udah diapalkeun we gitu. Begitu masuk tuh tadi ditanya.